Ya, saya akan mulai saja untuk kuliahnya ini. Kuliah saya mengenai tumor indikasi sistem, tumor indikasi sistem ya. Dari sisi yang dalam, memang tidak semua tumor saya jelaskan. Paling prominent, paling sering kita jumpai ya di masa dan jadi problematik utama ya di masyarakat ya di bidang gastroenterologi. Kalau kemarin saya sudah nyinggung masalah hepatocellular yang terkait dengan infeksi virus ya, virus hepatitis virus itu sangat sering kita jumpai. Ini ada satu lagi juga penyakit yang cancer yang sangat-sangat sering kita jumpai ya karena program screeningnya kita belum jalan. Di negara maju sudah ada ya. Ya, kita bicara colorectal cancer ya, karena colorectal cancer paling sering kita jumpai ya. Kita sangat jarang menjumpai gastric cancer ya, udah sangat jarang ya. Yang kita jumpai gastric cancer umumnya GIS ya. Jadi karena mutasi dari interstitial kajal cell ini yang GIS ya. Tapi itu nggak banyak aspek yang perlu dipelajari. Tapi yang paling jadi masalah sebenarnya bisa dicegah, tapi belum jalan ini adalah colorectal cancer ya. Ya, ini dari dulu dari 2004 sampai sekarang masih menjadi apa isu ya karena masih keempat paling banyak ya di Indonesia ya. Kemudian juga WHO memperkirakan peningkatan 70% ya, jadi meningkat terus ya, maka kematiannya eh, meningkat tinggi. Kemudian juga meskipun screening sudah mengurangi angka kematian, tapi detecting early cancer atau pre-malignant polyp screening rate remain low, apalagi di Indonesia belum ada program screening ya. Pemerintah masih diam saja ya, belum ada program yang khusus menggunakan ini. Padahal itu menjadi hal vital sekali karena penyakit ini bisa dicegah ya dari awal ya. Nah, biasanya memang banyak terkait dengan independen faktor risiko independennya untuk neoplasi ureter yang lanjut, ada faktor umur ya, kemudian jenis kelamin, ada dan family history of ureter cancer ini yang paling sering ini ya, family history ini menjadi kunci. Kayak kita sarankan kalau ada pasien terdeteksi cancer di dalam keluarganya itu, maka sebaiknya semua harus di screening karena di awal tidak ada gejala yang dirasakan pasien sama sekali nggak ada. Ya, yang lainnya sekali smoking mungkin pemberat ya, body mass index ini juga mungkin ya, dari ketahui juga menjadi salah satu faktor risiko ya. Nah, untuk merokok ini bisa meningkatkan risiko colorectal cancer ya. 2 sampai 3 kali lipat risiko ada adenoma ya, kemudian obesitas ini 1,5 sampai 3 kali risikonya lebih tinggi ya. Eh, dengan pola lemak ya yang lebih penting ya. Jadi abdominal high risk daripada kalau obesity. Nah, kita bahas colorectal carcinoma. Ini menurut Second tadi ya sudah paling sering ya menjadi penyebab kematian dari kedua ya dari semua penyakit kan di dunia negara barat. Mayoritas dari asal dari colorectal cancer ini adalah adenoma polip ini. Ini bisa kita deteksi awal ya dan bisa kita eradikasi sebelum berkembang menjadi suatu cancer ya. Tapi butuh suatu proses screening ya. Dan progresi dari polip sampai cancer butuh sekitar 10 sampai 15 tahun ya. Gitu. Pasien dengan poliposis adenoma yang familial nah ini lebih berisiko akan 100% hampir sepanjang hidupnya akan berisiko colorectal cancer. Jadi kalau ada familial poliposis ini memang biasanya ditemukan polip yang banyak ya, kolon. Pasien dengan IBD ini juga berisiko timbulnya suatu cancer ya. Tapi di kasus-kasus kita sepertinya kok belum ketemu ya. Nah, ini bagaimana perkembangan polip menjadi cancer ya. Ini ada tahapannya ya. Ini ada grafik menunjukkan stage 0 yang masih mukosa, kemudian stadium mulai infiltrasi ke ke mukosa, kemudian stage 2, demikian juga sudah dalam ya, namanya propia, dan akhirnya ke fase muskuler dan akhirnya berkembang menjadi suatu cancer ya, yang menyebar ke organ yang lain. Biasanya metastasisnya ke liver ya. Nah, ini tahapan-tahapan di mana awalnya terjadi aktivasi dari sel-sel ya yang sangat aktif, terus terus membelah diri, ya, dan akhirnya berkembang menjadi dan kita kenal menjadi terbentuk suatu polip ya. Tapi sedikit saja polip ini yang tetap berkembang ya. Kadang-kadang butuh waktu 10 tahun atau lebih ya. Dan ini juga nanti mengaruhi cara melakukan screeningnya ya. Ya, kemudian perlu bermacam-macam mutasi genetik dapat ditransformasikan menjadi suatu kanker yang menjadi tumor yang malignan. Kemudian tiga terus berkembang terus menjadi lebih besar-besar dan akhirnya bermetastasis melompatnya ke organ-organ lain. Sudah terlambat. Nah, gambaran klinisnya apa? Seringkali iron defisiensi anemia ya. Jadi
mungkin dia ditemukan pasien dilakukan anemia ya. Eh, Kemudian kalau laboratorium bisa deteksi adanya peningkatan dari CA ya, yang dijelaskan lebih dalam oleh Prof. Usman ya. Dan ada jenis bawel habit kebanyakan ada kemungkinan konstipasi atau diare kronik, tapi mayoritas sebenarnya diare kronik. Biasanya disertai dengan perdarahan ya, rectal bleeding. Abdominal pain juga ada, tapi relatif jarang. Kapan dilakukan tindakan emergency? Yaitu apabila ada ya, obstruksi, udah ada perdarahan saluran bawah ya, ada perforasi jarang ya. Jadi kalau obstruction ileus itu memang harus segera operasi, menunggu penegakan diagnosis dulu, sebabnya apa. Tapi kalau hanya lower occasional hemorrhage, biasanya hematosesia ya, itu perlu namanya, ini bisa dilakukan tindakan diagnostik dulu, kolonoskopi ya. Jadi harus dibedakan antara BAB ini darah ini penting sekali ya, nanti Anda dalam praktek ini sehari-hari membedakan ini berdarah sumber dari mana nih. Nah, ada yang disebut melena, ada yang disebut hematosesia ya, itu beda sama sekali ya. Jadi jangan semua eh, semua apa berdarah bawah disebut melena, karena kalau kita, nah ini kebanyakan ada perawat-perawat ya, gitu di UGD kita di dok pasiennya melena, padahal dia beraknya merah, harus tanya ulang darahnya hitam apa merah. Kalau merah berarti hematosesia, kalau melena berarti hitam ya. Nah, hitam berarti kalau melena berarti dari berdarah dari mana? Upper GI tract ya, ya dari darah sampai ligamentum trich ya, melena ini berarti hitam. Kalau disertai muntah darah mungkin lebih arah gastro atau bulbus duodeni. Tapi kalau darahnya segar, merah segar berarti dari kolon, towards GI tract ya. Kalau darah marun itu dari small intestinal ya. Tapi ya, itu sehingga itu karena apa? Dampaknya terapinya akan beda-beda nanti. Tidak sama itu terapi melena dengan sumber dari berarti dari upper GI ya, berarti dari mungkin jangan-jangan ulkus nih. Terapinya mungkin menggunakan PPI ya. PPI itu proton inhibitor kalau bisa kucurkan ukus atau varicose bleeding bisa menggunakan somatostatin. Tapi kalau di hematosesia, wah apa nih ya? Berarti dari kita kita DD-nya apa dulu? Inflamasi proses ya kita berikan suatu mungkin antiinflamasi yang terkenal dikenal nanti sebagai punya efek antiinflamasi yang baik untuk lower GI tract adalah penggunaan kortikosteroid ya. Bagaimana dengan santronik samad segala itu sebenarnya bukti scientifically untuk GI tract bleeding nggak ada buktinya. Jadi sebenarnya kita nggak kita cukup dengan obat-obat yang dengan diferensial diagnosis tadi kita cukup bisa mengatasi problem yang ada sementara diagnosis ditegakkan. Ya. Nah, ini memang biasanya seperti ini rectal bleeding ya, mucositis, frekuensi dan organ sering diare banyak diare kronis ya. Diare kronis itu diare udah sampai 3 bulan. Tapi kalau ada bleeding berarti sudah harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut belum 3 bulan ya harus dilakukan endoskopioskopi ya. Ya, ini kan saya bisa melingkar kolon ya, kemudian biasanya apa namanya di sebelah kanan ini biasanya gejala-gejala mungkin lebih lama ya, hanya eh, apa namanya dibandingkan yang kiri. Tapi kebanyakan mayoritas cancer itu di kiri ya, di kiri kita dari rektum. Nanti kendalanya nanti tindakan operasinya mungkin dipasang stoma dan sebagainya. Nanti dokter Yuda bisa menjelaskan itu. Nah, diagnosisnya apa? Basic tool dari sedikit patient over colorectal cancer. Yang pertama adalah ini ya, ini paling sederhana, paling efektif. Karena apa? Saya bilang tadi colorectal cancer kan di daerah kiri, seringkali teraba dengan cukup colorectal. Data itu rektal itu ya, masukkan jari aja, satu jari, jangan dua jari ya, sakit ya. Jari telunjuk masuk teraba ya. Kalau perlu kita tekan perut bagian bawah untuk itu akan mudah sekali menegakkan diagnosis. Oh ini ada massa. Atau oh ini ada hemoroid, ya harus dibedakan ada hemoroid ambien, curigaan ambien meskipun belum pasti dengan ini, tapi kalau memang hemoroidnya besar bisa terlalu nyata. Tapi untuk dalam retatusi untuk lihat kanker itu lebih mudah. Kemudian rigid sigmoidoskopi, ya. Nah, ini sudah nggak ada lagi ya sekarang. Fleksibel sigmoidoskopi, ya bisa juga. Barium enema, nanti kalau anda di vaskes, pasti tugas di vaskes di vaskes 1, vaskes 2 belum ada sigmoidoskopi atau kolonoskopi, bisa aja di bawah 1 3 ini coba dibandingkan dulu. Nah, ini nanti akan mendeteksi kecurigaan bahwa ada suatu massa di kolon ya. Itu bisa. Nanti bisa dikirim untuk dilakukan tindakan lebih lanjut untuk kolonoskopi. Ya. Nah, kolonoskopi ini tindakan yang paling efektif untuk dengan diagnosis karena langsung dilihat ya. Kalau bisa kita ambil sampelnya ya. Nah, itu kolonoskopi. Nah, nah nanti setelah ini baru dilacak sudah nyebar enggak ini, sudah metastasis belum, dengan ultrasound atau dengan CT scan ya, ya nanti bisa lebih lanjut untuk tingkat terapi selanjutnya. Ya mungkin pasien membutuhkan operasi, tapi pasca operasi mungkin membutuhkan suatu tindakan kemoterapi ya.
Nah, nah, ini bagaimana kalau kita melakukan screening? Nah, tadi screening. Jadi eh, memang ada risiko tes di luar selain kolonoskopi bisa melewatkan adanya kemungkinan 20% dan 60% dari adanya neoplasma kolon ya. Lanjut ya. Ada kesempatan akibat dan meninggal SRC pada usia 50 tahun sekitar 3% ya. Dan neoplasma meliputi apa namanya rentang lesi tadi ada variasi lesinya ya yang bervariasi berisiko progresi apa, progresi dari polipnya tadi untuk sampai jadi fase cancer ya jadi advance neoplasma jadi disebut adenoma ya yang kita mendiagnosis sebagai adenoma itu bisa dilihat secara visual sudah bisa terindikasi bahwa di suatu kemungkinan progresi uh, fatal cancer ya. Cuman sayangnya ini, semua pasien nggak semua bisa menerima kolonoskopi untuk screening test ya. Juga tidak semua sistem sudah mempunyai kolonoskopi ya. Jadi daripada kemarin pemerintah ngirim apa cath lab mending kolonoskopi kan, untuk di screening ya. Jadi ini itu ya. Jadi persoalan di sini. Tapi kemarin saya dapat pasien dia orang Jerman di sini ya. Dia buru-buru minta saya kolonoskopi dia ya. Kayaknya udah 50 lebih. Alasan dia apa? Lalu kenapa kok buru-buru? Saya di sana karena nanti ternyata terdeteksi tidak menjalani kolonoskopi dan ternyata menderita kanker terbukti menderita kanker kolon, BPJS-nya sana nggak akan jamin. Ya, ya, seperti itu. Jadi ada kewajiban orang penduduk Jerman untuk menjalani sama screening bladder cancer. Nah, sehingga dia menjalani itu. Ya, terus kan itu jamin negara ya. Kita belum ada program seperti itu. Ya. Sedang direncanakan sudah dengan Kemenkes tapi belum ada titik akhirnya belum. Nah, makanya ini mana yang dipilih tergantung clinical assessment ya. Eh, Makanya ini tadi saya sampaikan bahwa tes di luar kolonoskopi berisiko melewatkan berapa sampai 5% sampai 60% ya. Artinya suatu neoplasma kolonik yang lanjut ya, adenoma tadi ya. Yaitu advanced neoplasma adalah suatu adenoma lebih dari 1 cm atau suatu adenoma berapapun ukurannya tapi sudah ada gambaran pilus ya atau displasia. Nanti ada gambar. Nah, ini kalau pasien itu tidak mau dilakukan kolonoskopi, maka pilihannya mana? Yang sekarang kebanyakan adalah fecal immunochemical test. Jadi tahap awal di sini mau mencari jejak human hemoglobin di saluran cerna ya. Kalau ada jejak itu, maka dia disarankan untuk kolonoskopi. Tapi yang paling baik sebenarnya kolonoskopi. Ya. Kolonoskopi apa? Kalau yang lain-lainnya ini nanti ada spesifitasnya. Ya. Nah ini ya, tes performance for screening test untuk asimptomatik, restricted adult ya. Untuk FOBT, ini hanya sensitivitasnya untuk detecting advanced plasma 9 sampai 20%. Sensitivitas terjadi cancer itu 13 sampai 5% ya. Ini jadi yang dilihat itu pokok fecal occult blood-nya ya. Mungkin kalau VEVT lebih tinggi ya untuk detecting advanced plasma. Karena yang penting kalau screening di sini ya. Buat 732 sampai 53 kalau sudah cancer 79. Kemudian kalau eh, apa namanya fleksibel sigmoidoscope ini sudah lebih bagus karena kebanyakan CA itu kita jumpai di sebelah kiri. Kalau jadi dengan sigmoidoskopi aja sudah cukup ya sampai sigmoid aja ya. Kemudian kalau eh, untuk yang CT kolonografi ini ya bisa tapi kosnya mungkin lebih tinggi ya karena juga apa namanya biasanya sudah kalau dia hanya bisa mendeteksi terutama yang sudah lanjut awal juga bisa ya tapi lebih namanya lebih ribet persiapan dan sebagainya. Tapi yang rutin kita jalankan adalah kolonoskopi ini. Kita lihat angkanya tinggi ya untuk deteksi adversaria itu CRC. Kalau ini nggak bisa langsung tindakan, kalau ini langsung tindakan polipektomi, kolonoskopi ya kelebihannya sehingga ini lebih banyak bantu. Nah ini guideline terakhir nih dari SPTF terbit tahun 2024 atau 2025. Ya ini ada di Amerika nih, itu yang dipakai di Amerika untuk screening colorectal cancer itu untuk dewasa, ya itu untuk umur 50 sampai 35 tahun. Di screen semua dewasa usia 50 sampai 35 tahun untuk colorectal cancer itu sudah kewajiban di sana ya. Untuk dewasa bahkan artis-artis pun menjalani artis terkenal itu. Untuk dewasa 45 sampai 49 masih itu menjadi eh, apa namanya, juga disarankan untuk ya, rekomendasi B artinya tidak wajib dilakukan. Yang wajib itu itu yang di tujuh sudah lanjut itu screennya umur 76 sampai 85 bersifat pertimbangan pasien secara keseluruhan bagaimana perlu apa enggak ya. Berdasarkan riwayat screening sebelumnya ya dan mau tidaknya pasien itu. Dan kemudian penting itu, nah, bagaimana untuk mengimplementasikan rekomendasi? Tadi rekomendasi screening strategi meliputi bisa menggunakan HSG FOBT tadi boleh, FIT boleh setiap tahun ya, FIT setiap tahun atau seluruh DNA FIT setiap 1 sampai 3 tahun atau CT kronografi setiap 5 tahun ya. Fleksibel
tahun, realisasi 10 tahun ya, annual fit ya, atau tahun plus tahunan FIT ya, VKM Chemical Test, atau colonoscopy screening setiap 10 tahun. Jadi yang apa namanya? Jadi kalau menggunakan di luar kolonoskopi itu masih ada 5 tahun kemodoskopi. Kalau mau 10 tahun boleh, tapi tambah juga annual FIT. Ya, ya untuk yang 75, 85 tahun ini masih pertimbangan tadi ya. Melibatkan banyak aspek, pertama terkait kesehatan keseluruhannya dan juga screening lewat screening sebelumnya. Nah ini suatu clinical practice update dari American Gastroenterology Association, bagaimana detection rate itu biasanya menggunakan eh, kolonoskopi ya, jadi kolonoskopi untuk deteksi ya. Bahkan untuk menariknya masuk sampai ke sekum, untuk menarikkan pun harus disarankan 6 menit ya, atau lebih. Ya, ada yang penelitian 6 menit, ada yang saran lebih 9 menit untuk melihat betul-betul teliti gitu ya untuk melihat ini. Nah, ini persiapannya. Nah, kalau ketemu polip, kolonoskopi untuk polip yang ukurannya 3,9 mm langsung dipotong ya tanpa menggunakan alat pemotong atau disebutnya cold snare polipektomi. Ya. Kita juga lakukan itu ya. Polip yang curiga. Ya. Kemudian ke ini untuk kapan full guidelines di AGA. Jadi Amerika itu banyak asosiasinya ya. Yang saat bidangnya mungkin bergeseran sehingga apa namanya guideline-nya ya mungkin ada beberapa beda-beda tapi mirip-mirip ya, nggak terlalu jauh ya. Seperti kalau dia normal kolonoskopi, terus setiap 10 tahun aja diulang dia. Kalau small ada apa? Ada apa? Hyperplastic polyp itu sifatnya radang saja, 10 tahun. Kalau adenoma, nah ini mulai agak pendek waktunya. Ya, 7 sampai 10, 5 10. Kalau lebih banyak lagi 3 sampai 5, 5 10 3 tahun. S1 tiap 3 tahun ya. SLTSL Striated polyp ya. Itu 3 tahun. Jadi main targetnya adalah screening. Jadi untuk pencegahan terjadi cancer apa namanya kolektor itu yang diutamakan lah pencegahan itu screening. Nah, kopi, nah, ini tadi saya sampaikan ya, ini memang ternyata yang paling tinggi untuk mengurangi cegah risiko kematian ya akibat colorectal cancer distal adalah dengan ini kolonoskopi atau sigmoidoskopi karena langsung bisa melihat. Begitu tahu polip ambil ya nggak usah tunggu jadi tunggu kelihatan ya. Sedangkan dengan FIT dan colorectal cancer mortality bertahan apa sesudah 30 tahun tetapi tidak mempengaruhi all cause mortality. Ya, kemudian ini berdasarkan systematic review polip 6 mm ya saya itu merupakan titik apanya awal ya kalau kita melakukan polipektomi kalau sudah ketemu 6 mm langsung polipektomi minimal ukurannya segitu ya itu bisa eh, itu bisa biasa dijumpai pada 95% subjek dengan advanced adenoma ya, ada polip-polip segini ya langsung dipolipektomi sedangkan yang 10 mm akan ditemukan pada 80% kasus hampir mirip ya 10 mm bisa kita ambil juga langsung ya nah ini suatu gambaran kolon ya dari dari sigmoid dari rektum moid ya, normal ya. Nah ini kalau menggunakan air ya, water immersion ini tampaknya agak beda ya. Ya, kita termasuk ini metode ini ya secara internasional ya. Jadi kita yang pertama di dunia menggunakan air untuk teknik kolonoskopi. Airnya air suhu kamar bukan dihangatkan. Di pertama di dunia. Kenapa kok air sekarang penting banyak dipakai karena bisa mendeteksi polip lebih daripada udara karena posisinya kan dia contracted ya. Ya. Nah, ini penelitian kita tahun berapa 2012 dan dapat penghargaan di Amerika tahun lalu ya. Nah, itu ya. Ya, nah ini polip-polip tadi ya. Ini polip bertangkai, ini polip sil, ini polip ya, polip yang pedunculated ya. Ada tangkainya tapi pendek. Ini macam-macam ya. Nah, ini jenis polip yang biasanya ini sudah adenomatus ya seperti ini ya. Ya, dan mereka sini permukaannya sudah irregular ya. Ada vilus ya. Nah, ini kalau menggunakan air tadi kelihatannya nggak bertangkai, tapi begitu diperlihatkan lebih jauh ternyata dia bertangkai. Jadi memang lebih mudah mendeteksi polip kayak yang kecil-kecil itu dengan water assisted colonoscopy. Nah, ini yang lebih lagi, yang lebih berat lagi, polipnya sudah lebih luas, lebih besar ya. Yang tubuler, ini yang vilus dan tubulobulus. Ya, ini beberapa kasus itu yang seperti ini juga. Biarpun seperti ini masih bisa kita potong ya, kita cut ya. Ini. Yang bisa bertangkai begini ataupun begini pun bisa ya. Kita lifting kalau kita resi bisa tanpa operasi, tapi dengan kolonoskopi. Makanya kenapa tadi kolonoskopi lebih bagus targetnya, tingkat targetnya lebih bagus. Nah, bagaimana pengobatannya? Polipektomi itu untuk mengeradikasi kronik polip
ada endoscopic mucosal resection atau endoscopic mucosal resection. Kalau sudah besar ya terpaksa ya mungkin tidak memungkinkan ya harus abdominal surgery. Radioterapi, isinya preoperatif radioterapi, tapi kita melakukan ya. Kemoterapi, itu ajukan kemoterapi itu hanya bermanfaat pada pasien-pasien dengan duk stage C ya. Stage C duk ini ya. Yang apa A dan B, S, B, tapi sudah terjadi keterlibatan dari getah bening ya, limfatikus. Ya, saya kira begitu. Ada pertanyaan, silakan. Bebas. Nggak usah cemas, nggak usah takut. Ini kalau propos silakan. Propos di sini dulu. Atau mungkin Profesor dulu, silakan. Boleh ditunda dulu biar Profesor dulu mungkin untuk nanti. Ngaco. Yang ini, tapi tekan panjang, lama jadi penunjuknya. Oh gitu. Kalau ini apa nih? Ini maju tuh ini. Oh ya maju. Mundurnya ini. Makasih Dokter Putut. Selamat pagi. Bunga mawar, bunga melati. Ubur-ubur ikan lele. Baik, saya nggak tahu lanjutannya. Tumor marker untuk intestinal ya pada keganasan. Ya ini pengertian tentang tumor marker ya. Kalau di situ dikatakan suatu bahan substances ya yang ada ya secara abnormal ya di di mana di cairan tubuh atau jaringan. Cairan tubuh itu kalau di laboratorium itu termasuk ya darah, ya urin, ya cairan sendi, cairan apa termasuk juga feses itu masuk cairan tubuh ya. Ada secara abnormal. Kemudian bentuknya bagaimana ya? Bentuk bisa sederhana ya, simple molekul ya. Seperti katekolamin bisa juga nanti berupa suatu glikoprotein ya, glikoprotein contohnya adalah CA125, CA999 misalnya. Atau bisa dalam bentuk apa makromolekul ya, seperti apa asam nukleat ya, asam nukleat DNA atau RNA. Eh, nah ini yang penting keberadaan tadi apa bahan ini itu di sini bisa diukur ya, bisa diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Ini adalah metode-metode yang digunakan ya, metode kimia ya. Dan dapat digunakan di dalam screening, diagnosis atau menentukan prognosis suatu kanker ya, memprediksi keberhasilan dari terapi. Dan juga digunakan untuk memantau pasca terapi ya. Pasca terapi itu bisa terapi pembedahan, kemoterapi atau terapi yang lain. Bentuknya bagaimana ya? Yang dikatakan petanda tumor yang baik itu bagaimana? Ya, yang pertama itu dapat deteksi ya pada populasi yang mengalami penyakit keganasan aja ya, dan dijumpai pada yang sehat. Ya. Idealnya begitu. Kemudian ini ada di dalam di sini dikatakan biologic metric, misalnya serum, urin, tumor apa jaringan ya. Kemudian nah ini present at concentration proportional to tumor burden. Jadi idealnya begitu ya. Semakin besar tumornya, tentu saja semakin tinggi kadarnya ya kan. Atau semakin lanjut perjalanan kankernya semakin tinggi. Idealnya begitu ya. Nah, di sini conveniently measured by readily available, simple, reproducible, and inexpensive prosedur ya. Jadi kalau bisa diukur dengan metode yang sederhana dan
reliable dan tidak mahal, itu ini yang paling ideal ya. Kemudian bermanfaat untuk tata laksana klinis ya. Eh, jadi terutama nanti kita akan lihat untuk memantau perjalanan penyakit ya. Nah, ada keganasan di dalam traktus gastrointestinal ini bisa mulai ya dari esofagus sampai ke rektum ya, itu ya. Termasuk organ-organ di sekitarnya yaitu ada liver, ada pankreas. Nah, ini serologic marker ini memang eh, memiliki peran di dalam deteksi awal ya, prognosis maupun pemantauan terapi. Cuman ada keterbatasannya yaitu kurang spesifik dan sensitif pada beberapa kasus. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Nah, jadi peranannya di bagaimana ya tadi sudah disebut early detection ya untuk kelompok masyarakat yang high risk ya, high risk. Kemudian untuk diagnosis bagaimana jadi pemeriksaan tumor marker ini bisa juga menjadi bagian ya, dari sebagian data-data yang mensupport ya. Nanti harus dianalisis bareng ya. Bagaimana tumor markernya, bagaimana histologinya, bagaimana USG-nya misalnya atau CT-nya gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, prognosis ini menunjukkan severity dan progresi. Sebagian tumor marker memang digunakan untuk dipakai sebagai petanda atau proses ya, dipakai untuk memprediksi ya, memprediksi perjalanan penyakit setelah mendapatkan tata laksana klinis. Nah, kemudian treatment monitoring ya, untuk melihat ya respon terhadap terapi dan yang penting di sini mendeteksi kambuhan ya, mendeteksi kekambuhan ya. Yang misalnya nanti kanker kolorektal yang disampaikan Dodo tadi ya, mungkin dilakukan reseksi, operasi ya. Ya, ya awalnya mungkin kita periksa itu CEA ya, Cytogenic Embryonic Antigen ya, tinggi kan. Nah setelah dioperasi ini akan turun, turun ya. Nah kemudian kita setiap berapa bulan sekali dicek ya. Kalau rendah terus ini baik ya. Tapi manakala nanti kok mulai naik. Nah, jangan-jangan ya, jangan-jangan ini mulai ada kekambuhan. Nah, ini adalah beberapa petanda tumor ya. Kita bisa lihat di kolom pertama di sini. Ini adalah markernya, ini adalah jenis kankernya, dan ini manfaatnya ya, kegunaannya itu apa ya. Di sini ada Cifra 211 ini terutama untuk kanker esofagus ya. Ini digunakan untuk diagnosis prognosis. 724 ini untuk gaster terutama ya. Bisa juga untuk kolorektal ini untuk prognostik dan untuk prognosis ya. Dan sebagainya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita secara cepat kita diskusikan satu persatu. Yang pertama yaitu CEA atau Carcino Embryonic Antigen. Ini biasanya dikaitkan dengan kanker kolorektal, kanker pankreas, ya, lambung dan paru. Ya, normalnya kurang dari 5 nanogram per ml. Nah, ini klinisnya ya kalau meningkat ini pada kanker kolorektal ya, khusus pada kolorektal yang kanker yang metastasis ya. Kemudian ini digunakan tadi untuk prognostik ya pasca operasi atau terapi, kemudian juga untuk memantau ada tidaknya kekambuhan atau kecenderungan kambuh ya. Nah, cuman ini ada keterbatasannya. Ini meningkat pada smoker ya. Ada smoker di sini. Electric smoker yang inflammatory disease. Maksudnya apa? Nah, ini kita hati-hati memeriksa CEA ya. Makanya keterangan data klinis pasien itu juga penting ya. Apakah dia merokok, apakah dia ada apa
mengalami apa penyakit inflamasi misalnya rheumatoid arthritis ya. Jadi nanti kalau kadar CEA-nya tinggi, hati-hati ini benar tinggi langsung ada kaitannya dengan kanker atau ini tingginya palsu ya mungkin karena dia perokok ya karena mungkin dia juga menderita rheumatoid arthritis gitu ya. Yang kedua tentang CA 19 9 ini terkait dengan kanker pankreas, lambung dan juga biliar. Ya ini normalnya sekian dan ini kegunaannya ya ini memang memiliki sensitivitas yang tinggi ke pankreas, tetapi spesifisitinya rendah ya. Jadi kalau spesifisitinya rendah berarti false positifnya lupa ya tabel 2 kali 2 ini long itu blok longitudinal ya selalu dipakai ya. Kalau spesifisitasnya rendah berarti ada false positif yang tinggi. Jadi kalau positif ya konsekuensinya harus ada pemeriksaan konfirmasi ya. Seperti itu. Ya digunakan untuk memantau respon terapi dan ini juga meningkat pada kondisi yang tumor yang apa jinak ya. Misalnya di situ adanya kolestasis pankreatitis ya. Ini juga akan meningkat. Jadi hati-hati kalau kita periksa CA 19 9 jangan langsung ini kanker kanker pankreas ya, jangan begitu. Tapi pada kecurigaan, dokter Putut curiga kanker pankreas diperiksa 19 9 kok tinggi. Nah, ini mungkin ya, ini sebagai data pendukung kecurigaan terhadap itu. Tapi kalau meningkat kita mungkin pas check up ya meningkat 19 9 ya bisa jadi kanker pankreas, bisa jadi kolestasis, bisa jadi pankreatitis begitu ya. Nah, berikutnya yaitu alfa fetoprotein. Ini dikaitkan dengan kanker hepatoseluler ya, atau germ cell tumor ya. Ya, ini bisa gonad maupun non gonad ya. Ya, kanker testis dan sebagainya. Nah, tapi jarang digunakan untuk germ cell tumor ini. Ini normalnya kurang dari 20 nanogram per ml ya. Ini kegunaannya ya ini memang meningkat pada kanker apa hepatoseluler ya. Jadi kalau kita periksa alfa fetoprotein lebih hasilnya lebih dari 200 nanogram per ml, ini highly suggestive. Jadi kemungkinan besar ini ke hepatocellular carcinoma. Karena tinggi sekali ya. Screening at high risk population. Ya, jadi yang memiliki risiko tinggi adalah mereka-mereka yang terinfeksi virus hepatitis B, virus hepatitis C maupun sirosis ya. Jadi ini bisa digunakan untuk screening dan bisa juga sebagai faktor prognosis. Nah ini keterbatasan dari petanda serologik ya, kurang spesifik ya. Nah ini hanya meningkat pada yang bisa juga meningkat pada kondisi normal ya, misalnya hepatitis, pankreatitis itu juga naik ya. Low sensitivity at early cancer, jadi memang memiliki sensitivitas rendah pada HCC yang awal ya. Digunakan inilah ini best use in combination with ya, jadi memang apa sebagai bagian saja ya dari apa pemeriksaan klinis ya, yang mana di situ ada biopsi, ada ronsen ya, false positif, false negatif kemungkinan besar bisa terjadi. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan yang akan mungkin akan di apa kita jumpai pada masa yang akan datang ya, yaitu liquid biopsy untuk mendeteksi circulating tumor DNA, cDNA. Ini terutama untuk tumor-tumor solid ya. Dan ini penelitian sudah banyak dilakukan. Juga microRNA. MicroRNA itu ya itu non coding RNA. Ya, masih ingat ya? DNA ada intron, masih ingat? Ada exon ya. Jadi kalau non coding RNA dari mana? Dari intron ya, dari intron dari sana. Dan ini adalah epigenetik. Ya dia kan dia bukan gen ya. Gen pada tumor ada dua kan, tumor suppressor gen dan onkogen ya, ada gas dan remnya di situ. Nah, kalau yang epigenetik ini tidak langsung berhubungan dengan dua gen tadi, tetapi dia bisa mempengaruhi ya dua gen tadi ya.
bisa berpengaruh di situ. Ya, itu banyak dikembangkan juga dalam penelitian-penelitian. Yang micro RNA ada loading, long non coding RNA juga ada ya. Multi panel, multi marker panels. Jadi ini kombinasi kombinasi dari beberapa marker ya untuk meningkatkan sensitivity. Ya, masih ingat tuh long longitudinal blocks itu kan beberapa pemeriksaan bisa dilakukan secara serial maupun paralel ya kan, yang paralel untuk meningkatkan apa specificity apa sensitivity. Kemudian personalized medicine ya. Jadi ya ini terutama kalau kita nanti sudah sampai ke genomik ya, kita menggunakan apa sequencing ya sehingga kita bisa lebih lebih precise untuk kita mengelola pasien. Cuman ya personalized medicine itu ya jadinya mahal, mahal. Ya, kita diskusikan satu yang pertama yaitu kanker kolorektal ya. Secara klinis tadi itu sudah dijelaskan oleh Dokter Putut ya. Tadi kan ini perjalanannya cepat apa lambat ini kanker kolorektal? Lambat ya. Jadi ada papula dulu dan kemudian dia menembus mukosa ya, ada perlukaan ya, ya. Sehingga ada luka itu menyebabkan apa? Perdarahan ya. Kalau lukanya kecil ya, darahnya ya kecilnya sedikit ya. Makanya untuk screening diperiksa itu fecal blood test ya, dilihat ya. Dengan kalau dilihat dengan mata belum kelihatan, tetapi kalau dengan reaksi kimia kita bisa tahu ya apakah ada apa HB di situ apa enggak. Ya, Em, ya ini saya pikir saya lewati saja. Nah ini pemeriksaan laboratoriumnya ya tadi sudah ada kita diskusikan FOBT, terus kemudian ya ada genetik atau epigenetik. Ya ini yang sekarang sedang banyak apa digunakan apa diteliti juga. Nah, untuk diagnosis bagaimana? Ini CEA ya, Carcino Embryonic Antigen. Eh ya, ini memang di sini dikatakan the most relevant serum tumor for colorectal cancer. Ya, ya saya ingatkan bahwa tumor marker kita ini belum organ spesifik, ya, kecuali apa? Kecuali prostate spesifik antigen. Hanya itu yang spesifik. Itu pun tidak spesifik dia ganas. Karena yang benign prostate hypertrophy juga bisa meningkat. Tetapi dia spesifik memang berasal dari kelenjar prostat. Selebihnya itu berasal dari beberapa organ. Ya. Jadi belum sampai ke organ spesifik. Ya, tapi ini di CEA ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah yang relevan untuk colorectal cancer ya. Ya, tapi ini di sini ya, it cannot be used for diagnosis purposes ya. Ya. Nah, alasannya apa? Di situ karena low sensitivity dan specificity. Tapi apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Nanti kita diskusikan ya. Nah, clearly increase. Ya. Jadi kalau meningkat secara tajam itu ya bisa membantu dalam diagnosis ya. Dan juga kita bisa mulai jangan-jangan ada metastasis ya. Nah, pada pemeriksaan CEA sebelum dilakukan operasi ya, dan kita mendapatkan kadar CEA tinggi, ya ini dikaitkan dengan prognosis ya, prognosis ya, associated with adverse outcome ya. Ini dikaitkan dengan kalau itu tinggi kemungkinan outcome-nya akan kurang baik ya. Nah, di sini gen colorectal cancer dengan mutasi pada gen KRAS itu akan apa mendapatkan manfaat dari apa imunoterapi ya. Imunoterapinya menggunakan apa? Menggunakan antibodi anti terhadap uh, epidermal growth factor receptor ya. Jadi nah intensif follow up. Jadi ini ya ini paling bermanfaat ini itu untuk monitoring ya. Jadi di situ it is recommended that CEA testing should be performed every 3 to 6 months for 5 years
following curative surgery. Jadi kalau sesudah dilakukan operasi itu pasti harus dipantau ya kadarnya. Oh, kemudian ya ini tadi increase NCEA. Nah, kita juga bisa eh, apa jika jangan-jangan relapse. Tetapi kalau waktu pemantauan itu kok naik. Nah, di sini disarankan ulang lagi ya. Second sample within approximately 1 month. Jadi ulang lagi, apa benar ini ada tren naik apa enggak? Diulang dalam 1 bulan. Kalau naik ya, berarti kita harus siapkan tata kelola klinis yang berbeda. Nah, jadi di sini eh, kenaikan dari CA setidaknya 30% dari kadar awal itu ya. Ini apa dikatakan ini bermakna sekali. Tapi juga ada kenaikannya itu tidak tinggi, tapi sekitar 15 sampai 20% ya. Jadi kalau itu mungkin perlu dilakukan di situ at least 3 successive occasion with interval at least 2 week ya. Jadi untuk apa? Untuk memastikan kenaikannya itu. Kemudian direkomendasikan CA itu diperiksa setiap 3 bulan setidaknya 3 tahun setelah operasi ya operasi apa operasi kolorektal ya pada ini kan Duke stage B atau C ya sudah tahu ya stage Duke stage B C apa itu menembus mukosa apa tidak yang B yang C itu sudah menembus mukosa tadi gambarnya Dokter Putut ya CA measurement juga nah ini juga kalau uh, pasien ini mendapatkan kemoterapi, itu juga perlu diperiksa CEA-nya ya, CEA-nya. Saya tidak tahu ini ya akhir-akhir ini ada perubahan ya dokter Putut ya. Dulu biasanya operasi dulu baru dilanjutkan kemo. Sekarang kelihatannya para dokter lebih suka kemo dulu supaya tumornya kecil dulu ya. Nah kemudian baru dilakukan operasi, terus mungkin nanti kemo lagi gitu ya. Supaya kalau kecil tidak ada yang tersisa jaringannya. Jadi begitu. Nah ini untuk kemoterapi pun juga perlu di follow up dengan EA ya. Nah ini contoh manfaat dari pemeriksaan CEA ya. Nah ini setelah tindakan ini turun ya, turun. Tapi ini turun terus naik lagi. Ini turun naik lagi semua di sini. Uh, Damping visceral metastasis. Jadi ini dari kita memantau tadi ya kita tahu apakah kambuh atau metastasis ya. Tapi ingat, walaupun tidak bisa digunakan untuk diagnosis, ya, tetapi ini manfaat sekali CA ini. Ini adalah contoh gambar ya. Ini survival analysis ya. Ada juga di blok longitudinal. Ini sumber survival rate-nya ya. Kemudian ini waktu ya dalam bulan. Nah, kita bisa lihat di sini kemampuan bertahan hidup ya. Ini yang CEA post op ya post operasi lebih dari atau sama dengan 5 6 jam yang titik-titik ini ternyata yang tinggi ini memiliki kemampuan hidup yang lebih rendah dibandingkan yang di nanogram. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan hepatocellular carcinoma ya atau primary liver cancer. Nah, ini kalau di sini alfa fetoprotein yang paling berperan ya untuk ini HCC. Kalau tadi CEA ini HCC ya. Nah, di sini ya high risk population ini ya yang orang-orang yang terkena apa pernah menderita hepatitis virus C, B, ini juga ya fibrosis atau sirosis ya. Nah ini di samping juga diperiksa USG juga diperiksa AFP ini setiap 3 atau 6 bulan ya. Jadi kalau diperiksa ini mungkin di sini ya can improve clinical outcome. Nah AFP lebih atau sama dengan 10 mikrogram ya. And rising should prompt further investigation if ultrasound is negatif ya. Jadi jadi ini tinggi ya. Cuman walaupun USG-nya negatif belum tampak ada
Cuman kita harus tetap perhatikan untuk kita follow up ke depan. Diagnosis, nah biasanya kalau dokter-dokter yang merawat itu USG dulu, Pak, USG ya, ada nodul apa tidak kan gitu. Nodulnya kalau ada ukurannya berapa kan gitu kan. Nah setelah itu, wah ada nodul ya, periksalah AFP-nya ya ke lab. Nah, ya jadi ini AFP ini eh, juga untuk diagnosis ya. Nah, untuk prognosis bagaimana di sini ya, kadar AFP juga bisa berperan prognosis ya. Nah, kemudian untuk monitoring ini juga hampir sama dengan CEA tadi. Ini juga bisa kita pantau, kemungkinan kambuh itu juga bisa kita ketahui dari kita memeriksa AFP. Current practice suggests monitoring patient with AFP every 3 months for 2 years, then every 6 to 12 months ya. Jadi ini apa pemantauan ya, kapan kita secara periodik memantau kadar AFP ya. Rising AFP concentration should confirm with repeat specimen within the. Jadi kalau ada semula stabil tiba-tiba naik ya, ulang lagi 3 bulan dalam 3 bulan untuk memastikan. Nah ini ada satu penelitian ya tentang AFP ya. Ternyata AFP ini masih bisa dikategorikan lagi menjadi L1, L2 dan L3 ya. Nah, kita lihat di sini ya L1 ya. Ini kaitannya dengan kemampuan mengikat lens culinaris agglutinin ini ya. Ini ada L1 ya, dia tidak mengikat LCA. Nah, ini merupakan uh, glikoprotein ya yang ini dijumpai yang diproduksi oleh sel hepar yang tidak malign ya. Ya, pada pasien hepatitis bisa ya. L2 ini intermediate, jadi kemampuan mengikat LCA ini intermediate. Nah, ini dijumpai diproduksi ya uh, oleh Yorkshire tumor dapat dideteksi pada ibu hamil ya. Nah, ini yang penting ini L3 ini ya. L3 ini dia kemampuan mengikat LCA ya dan ini diproduksi oleh sel hepar yang malignan ya. Dan kita ini ada ini adalah laporan kasus sebetulnya, tapi kita bisa melihat di sini ini satu kasus ya, ya di mana ini AFP, ini AFP L3, ini ALT-nya ya. Nah, Desember 2009 AFP-nya 11,8 ya. Nah, ini AFP L3-nya dalam persen loh ya ini. Dalam persen ini sebagian besar L3 ya. Nah, ALT-nya mungkin masih normal ya. Kemudian Maret 2010 ini turun, ini juga turun ya. Enggak, maaf. Kemudian diperiksa MRI, ada 5 cm ya, HCC. HCC. Kemudian dilakukan treatment TAC, transarterial apa irisasi ya. Dilakukan TAC, ini turun. Ini juga turun ya. Ini tidak ada bukti HCC ya. Kemudian di sini April 2011 ini kambuh ya. Cuman di sini belum ada, tidak ada data. Nah, kemudian ini ada kecenderungan naik ya, naik-naik. Nah, ini naik dan di sini ditemukan ada progresi dari HCC. Nah, ini juga contoh yang lain nanti tolong dibaca sendiri karena waktu. Kemudian kita lanjutkan dengan kanker pankreas. Nah, kalau kanker pankreas di sini, the most clinical useful serum tumor marker for ini adalah CA 199 ya, 199. Untuk kegunaan screening dan diagnosis bagaimana? Low positive predictive value. Nah, jadi ini 9 ini memiliki nilai ramal positif yang rendah. Masih ingat nilai ramal positif apa itu? Jangan dilupakan, blok longitudinal itu penting. Sampai spesialis, sampai praktek itu harus digunakan terus.
Jadi kalau positif kemungkinan dia benar-benar kalau tinggi ya kemungkinan dia benar-benar CA pankreas itu rendah ya kemungkinan. Ya, low positive value ini sehingga tidak bisa digunakan untuk screening. Tetapi but in symptomatic patient be contributed to diagnosis. Pada pasien-pasien dengan kalau screening umumnya kan simptomatik. Pada simptomatik mungkin ada gejala klinis ya. Pankreas letaknya di mana? Di sini apa di kanan apa di kiri? Di tengah. Nanti dimarahi dokter Putut. Di tengah, tengah agak kanan apa tengah agak kiri? Kiri. Ya, ya itu. Ya, ini screening. Kemudian 19 may increase in biliary infection. Jadi kolangitis ya. Dan juga peradangan ya. Obstruksi biliar juga meningkat. Sehingga memang di sini kalau positif belum tentu ya kemungkinan dia benar-benar CA pankreas itu rendah ya. Nah, preoperatif bagaimana? Nah, ini berkorelasi dengan staging dan disease burden. Ya, in patient without biliary obstruction, ya ini meningkat juga pada obstruksi biliar. A high CA19 dapat digunakan untuk staging laparoskopi dengan kadar lebih dari 130 kilo unit per liter, strongly associated with radiographic unresectable disease. Ya, kemudian eh, nah ini ya hampir sama dengan CEA dan juga AAP ya. Di operasi tetap mungkin akan bermanfaat di dalam pemantauan ya. Jadi ini juga digunakan untuk memutuskan apakah pasien kanker pankreas ini akan diberikan terapi paliatif enggak. Ya, jadi kita periksa CA19 9 juga kita periksa pemeriksaan radiologi ya dan juga mungkin yang data-data klinis ya untuk memutuskan. Jadi masih peranannya juga di situ. Kemudian kita lanjutkan ke kanker lambung ya. Nah, ini ya jadi CA19 9 ini meningkat ya, meningkat 20 sampai 50% ya pasien dengan kanker lambung ini ya. Tapi berarti ada yang tidak meningkat juga kan? Ya. AFP juga begitu. Hanya 20 sampai 25% yang meningkat. Dan sehingga di sini tidak bisa digunakan untuk screening atau diagnosis cancer ya. Tapi tadi ada yang CA724 ya, tadi yang bisa bermanfaat untuk eh, kanker lambung ini. Pengukuran CEA dan atau CA sudah. Ya ini terakhir ini. Sepertinya ini terakhir. Dokter Juda belum hadir ya? Oh online. Ya ya. Ya ini terakhir ya, yang terakhir. Pasien dengan human epidemiological growth factor reseptor 2 yang positif. HER2-nya positif ya. Ini akan mendapatkan manfaat kalau diberikan imunoterapi menggunakan antibodi anti HER2. Nah, terakhir kan. Ini referensinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembali ke Dr. Putut. Ya, ya, terima kasih Pak Usman. Akhirnya kuliah Dokter Yuda, tapi bentuknya video nih. Siapa yang mengerjain, Mas? Tetap pakai. Oh, ini sudah. Ya, baik, silakan ya. Sedang diperhatikan lihat beliau ya. Silakan Dokter Yuda, mulai.
Selamat pagi, saya Dr. Yuda Handaya dari bagian bedah digestif, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini saya akan menyampaikan dengan tumor in digestive system. Kalau kita bicara tumor di digestive system, tumor yang paling sering adalah tumor kolon, kemudian tumor rektum, tumor pankreas, tumor lambung atau tumor gaster, tumor liver dan saluran biliar, juga tumor esofagus. Kita bicara tumor esofagus. Tumor esofagus adalah tumor yang cukup sering terjadi, di mana dia urutan ke-7 paling secara global. Terdapat 604.000 kasus baru setiap tahunnya di tahun 2020, kemudian dia merupakan urutan ke-6 tumor paling sering penyebab kematian pada tahun 2020 di antara 544.000 kejadian kasus kematian. Kemudian 70% dari kasus tumor esofagus adalah pada laki-laki. 2-3 kali lebih tinggi insidensinya dan kematiannya pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Esofagus juga merupakan tumor yang sangat tinggi, di mana dia lebih sering terjadi di Eastern Asia, kemudian Southern Africa, Eastern Africa, Northern Eropa, South Central Asia juga. Itu berdasarkan catatan ESMO pada tahun 2016, dan tentu saja kasus ini akan terus bertambah. Risk faktornya apa? Jadi risk faktor pada terjadinya tumor esofagus adanya reflux, obesitas, kemudian merokok, alkohol, kemudian defisiensi vitamin A dan vitamin J, serta terjadinya struktur pada esofagus atau ada semacam web atau penyekat di esofagus, juga adanya akalasia menjadi faktor risiko terjadinya tumor esofagus. Simptom dan dari tumor esofagus apakah? Jadi simptom dan sign, di mana simptomnya biasanya pasien akan mengeluhkan sulit atau nyeri pada saat menelan, kemudian penurunan berat badan, adanya nyeri pada bagian punggung, juga ada batuk. Sign-nya biasanya pasien ditandai suara serak, kemudian food regurgitation atau mutah atau tersedak, kemudian aspirasi pneumonia, pasien sering pneumonia karena pasien sering tersedak. Kemudian pasien juga sering terlihat seperti pasien-pasien yang lain, di mana dia mengalami penurunan berat badan, kemudian pasien terlihat pucat. Hal itu biasanya sudah merupakan bagian stadium yang sudah lanjut. Penurunan nafsu makan, kemudian adanya hemolisis atau mutah darah, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan ESOCA esofagus tersebut. Bagaimana dengan imaging, kemudian tes-tes yang lain? Di imaging biasanya kita pertama-tama akan melakukan esofagografi atau Barrett's follow, kemudian endoskopi, bisa juga dilakukan selanjutnya dengan biopsi. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh dari gastro. Di mana esofagografi tadi akan terlihat adanya proses penyempitan, kemudian dipastikan dengan endoskopi, di mana kalau endoskopi ketika alat masuk dilakukan peniupan udara, dia tidak akan mengembang. Bahkan beberapa kali endoskopi tidak bisa masuk ke dalam lambung. Untuk memastikan kelanjutan dari stadium dan juga resektabilitas, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu CT scan. Selain itu, kita bisa melakukan PET scan ataupun endoskopik ultrasound. Apakah itu CT scan, di mana kita melakukan suatu pemeriksaan untuk dengan tujuan menentukan stadium, jadi T atau penyebaran tumornya, N limfonodenya, kemudian metastasenya. PET scan juga dipakai evaluasi, di mana gambarannya nanti akan memberikan gambaran seperti bercak atau cahaya kemerahan pada saat PET scan. Kemudian juga bisa melakukan endoskopik ultrasound dengan melakukan endoskopik dengan dilengkapi ultrasound akan tahu kedalaman tumor itu. Tindakan yang lain bisa dilakukan, ya tadi biopsi dengan endoskopi, kemudian kita bisa melakukan metastase imaging tadi dengan MRI, CT scan, PET, dan juga bisa dilakukan rutin blood test, liver function, di mana kalau terjadi perdarahan, tentu saja HbA1c, liver function akan terjadi bila terjadi metastase dan sebagainya, tentu saja itu akan terganggu. Nah, ini gambaran adanya tumor esofagus. Mungkin di sini akan kita bisa melihat adanya penyempitan di daerah esofagus distal di sini.
Kemudian kita juga lihat pada gambaran-gambaran endoskopi, di mana kita akan bisa melihat adanya penyempitan di gambaran esofagus di sini. Sini akan ada kelihatan dari penyempitan itu. Nah, ini pasien dilakukan endoskopi, ditemukan tumor esofagus distal. Different diagnosis dari CA esofagus apakah? Yang pertama adalah gastroesophageal reflux disease. Pasien-pasien keluhannya kadang-kadang sama, sering regurgitasi, sering nyeri di daerah dari punggung, kemudian peptic ulcer, esophagus stricture, akalasia, esophagus motility disorder, esophagus infection, esophagus candidiasis, ya itulah tanda-tanda di mana pasien mirip sekali dengan CA esofagus, sehingga kita melakukan different diagnosis dengan penyakit-penyakit tersebut. Staging dan manajemen. Staging dan manajemen dari tumor esofagus itu bisa dilakukan melakukan CT scan tadi, sehingga kita akan mengetahui kedalaman dari tumor, penyebaran dari tumor, serta limfonodi yang terlibat. Sebenarnya bagaimana pada tumor esofagus, yaitu ketika kita menghadapi tumor esofagus, tentu saja kita harus berpikir melakukan operasi. Selain itu, kalau kita bisa reseksi, dilanjutkan dengan kemoterapi, radiasi terapi, ataupun kombinasi dengan radiasi dan radioterapi. Treatment pilihannya adalah itu tergantung dari lokasi, esofagus proksimal atau distal, tipenya apakah dan stage-nya apakah sudah ada penyebaran atau belum. Nah, itu akan menentukan resektabilitas, kemudian apa perlu kemoterapi atau radiasi dan sebagainya. Kalau tumornya masih kecil, terbatas pada permukaan, kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi, seperti pada esofagus, kemudian bisa juga endoscopic resection bisa juga dilakukan. Nah, yang lainnya adalah manajemennya tentu saja biasanya akan disertai dengan malnutrisi. Makanya kita perlu melakukan suatu monitoring pada kondisi pasien, memperhatikan dari nutrisi pasien tersebut. Karena pasien tadi selain malnutrisi, karena gangguan menelan yang diakibatkan, nutrisi sama sekali kadang-kadang belum bisa masuk ke dalam sistem gastrointestinal karena dia obstruksi letak tinggi. Histologinya bagaimana? Kalau kita melihat tumor esofagus yang sisi proksimal atau lesinya di tinggi, biasanya dialah histologinya squamous cell carcinoma. Frekuensinya di barat ini sangat lebih rendah ya. Tapi paling sering justru yang lower lesion, yang di esophagogastric junction dan sekitarnya, biasanya patologinya adalah esophageal adenocarcinoma. Nah, ini sama dengan keadaan dari tumor lambung. Sering juga klasifikasi lain adanya tumor di esophagogastric junction. Ini kejadiannya lebih tinggi di barat ya untuk terjadinya esophageal adenocarcinoma. Ini adalah stadium yang saya sampaikan. Kalau masih di permukaan T1, kemudian menembus sampai dengan dia mengenai organ lain adalah T4. Kalau sudah ada metastase adalah M1 dan seterusnya. Ini tidak bisa dihafalkan, tapi harus ingat. Kemudian juga kadang-kadang kita perlu melihat suatu catatan, termasuk limfonodinya. Kalau M-nya dituju pada esofagul adalah N3 atau limfonodi yang terbanyak di sana. Bagaimana dengan stagingnya, yaitu kita bagaimana kalau stadium 0 berarti masih in situ, masih di permukaan. Kalau stadium 4 berarti sudah ada penyebar di tempat lain, misalnya di liver, di paru, dan sebagainya. Selanjutnya kita bicara tentang gastric cancer. Gastric cancer adalah kejadian adanya tumor di lambung, di mana dikatakan tahun 2020 kejadiannya lebih dari 1 juta kasusnya, menyebabkan kematian hampir 768.000 kematian ya, lebih. Di Eropa dikatakan lebih dari 136.000 kasus baru dan mengalami kematian yang terdata adalah 96.000 kematian di tahun 2020. Kejadian ini lebih sering di Eastern Asia, Central Eropa, South Africa, Amerika itu sering terjadi. Kemudian kasus ini tentu saja masih kasus-kasus yang kadang sulit kita tangani karena biasanya masih menjadi masalah global, diagnosis dan sebagainya. Simptomnya bagaimana? Untuk gastric cancer, simptomnya hampir sama dengan esophageal cancer, tapi biasanya adanya dispepsia, gangguan menelan,
berat badan yang hilang yang tidak bisa kita jelaskan, kehilangan nafsu makan, sulit menelan, kemudian terasa penuh setelah makan, muntah, anemia. Tandanya kalau sudah lanjut biasanya akan teraba massa di abdomen, adanya asites, kemudian adanya pembesaran limfonodi, itu juga kadang terlihat kalau kasusnya sudah besar, kemudian adanya metastase di liver, paru maupun dari tulang bisa terjadi akibat CA gaster ini. Nah, ini adalah kasus di mana kita melakukan reseksi gaster, kemudian kita ternyata ada benjolan-benjolan yang cukup banyak di gaster. Nah, ini adalah benjolan-benjolan yang muncul di gaster itu. Imagingnya sama, jadi ada endoskopi upper, kemudian bisa ultrasonografi, bisa dilakukan CT scan, PET scan, MRI. Ada prinsipnya sama untuk menentukan staging tadi. Juga tes yang lain apa bisa dilakukan dengan biopsi, kemudian cek tumor marker CEA, CA1999, pemeriksaan fungsi hati dan darah lengkap, kemudian bisa juga dilakukan laparoskopi, dipakai untuk melakukan staging juga untuk memastikan adanya penyebaran atau enggak dengan view intraabdomen. Different diagnosisnya apa? Jadi di diagnosisnya di mana kita akan tahu sama dengan yang tadi, di mana akan ada peptic ulcer, gastric lymphoma, gastric polyp, gastroesophageal reflux disease, benign tumor di stoma, itu adalah different diagnosis pada gastric cancer. Sama juga dengan staging, nanti akan menentukan TNM-nya atau kedalaman tumor, limfonodi yang terlibat setelah penyebaran, yang biasanya sama dengan di paru maupun di hati. Nah, akan menentukan state-nya 0 atau sampai dengan state yang keempat. Manajemennya bagaimana? Pada awalnya tadi sama, dilakukan dengan mucosa resection, ataupun kita bisa dilakukan seperti kasus yang kami sampaikan adalah gastrectomy total, diseksi limfoidi, kemudian bisa dilanjutkan dengan kemo maupun kemoradiasi yang paling diberikan. Kemudian pada advanced state, pada kasus lanjut palliative surgery, itu bisa dilakukan, bisa pasien mengalami perdarahan dan sebagainya, kita bisa dengan partial gastrectomy, kemudian kita bisa lakukan kemoterapi, memberikan targeting terapi, HER2, seperti HER2 sediaan, kemudian bisa dilakukan dengan radioterapi maupun palliative care yang lain, perbaiki kondisi, kemudian bisa dilakukan, dipikirkan untuk tindakan palliative surgery kalau sudah bisa dilakukan karena kondisinya membaik. Prognosis dan follow up-nya bagaimana, itu tentu saja bergantung pada stadium. Kemudian reguler kita melakukan pemeriksaan imaging, blood test, memonitor rekarensi. Kemudian kita tentu saja harus melakukan ini secara multidisiplin approach ya terhadap manajemen gastric cancer ini. Demikian juga cancer-cancer yang lain, bisa surgeon, bisa radioterapi, kemoterapi, kemudian teman-teman gastro untuk evaluasi dari reseksi. Kalau kita melakukan total gastrectomy, kita akan melakukan penyambungan ilium atau Roux-en-Y sehingga dipakai pengganti usus halus untuk menggantikan fungsi gaster itu langsung disambungkan ke esofagus. Nah, ini stadiumnya sama, jadi kalau masih mukosa adalah T1, T4 kalau sudah nembus ya dari mukosa. Ini stadiumnya, tadi stadium 4 yang sudah ada metastase. Nah, ini tindakannya, setelah kita potong lambungnya, kita akan sambungkan usus halusnya ini ke ini supaya aliran makanan bisa turun dan bisa berfungsi kembali. Selanjutnya kita akan bicara tentang kolon dan rectal cancer. Kalau kita bicara kolon dan rectal cancer, tentu saja ini kasus yang cukup banyak. Kedua pada perempuan dan ketiga pada laki-laki. Insidensinya mungkin bisa dilihat 25% lebih pada laki-laki tentu saja. Menjadi penyebab kematian keempat dari kasus 600.000 fatal di setiap tahunnya, itu dia menjadi nomor 4. Kemudian mortality-nya cukup banyak di sini, 5-20 kasus setiap 100.000 pada laki-laki, 9-14 kasus dalam 100.000 pada perempuan. 5 tahun survival-nya di Eropa itu 28,5% sampai 60%. Kemudian pada laki-laki 46,8%, pada perempuan itu bisa survivalnya sampai 8,4% pada perempuan, yaitu data dari 23
negara yang diambil data ESMO pada tahun 2020. Risk faktornya apa? Risk faktor pada kasus ini adalah usia tua, histori pada keluarga yang adanya colorectal cancer, kemudian ada penyakit infeksi, misalnya inflammatory bowel disease, diet daging merah, merokok, alkohol, obesitas, sama dengan yang lainnya adalah faktor-faktor risiko terjadinya cancer, di mana cancer colorectal juga. Gejalanya apa? Change bowel habit, diare, constipation, kemudian blood in stool, bisa kemerahan, berubah menjadi merah, kemudian nyeri, cramping, berat badan turun, fatigue, sign-nya teraba massa, bisa asites atau pembesaran dari liver, kalau itu ada metastase, adanya anemia, pada rektal tuse teraba untuk kasus rektal ya, untuk kolon kita nggak akan meraba, tapi di situ bisa melihat misalnya ada lendir dan darah, bisa terlihat di rektal tuse. Imagingnya, kalau tadi endoskopi juga yang dilakukan, tapi ini kolonoskopi itu gold standar. Selain melihat, kita bisa melakukan juga tindakan biopsi. Untuk CT scan bisa dilakukan untuk staging, mengecek metastase, bisa juga dilakukan MRI untuk rectal cancer, kemudian mengetahui dari stagingnya tadi kedalaman dari tumor itu, kemudian ada barium enema, itu bisa dilakukan untuk mengetahui seperti ini. Biasanya barium enema akan kelihatan sebagai apple cord atau seperti gigitan apel. Nah, ini seperti kasus yang kita dapatkan, kemudian setelah itu pasien akan dilakukan endoskopi terlihat massa di dalam intralumennya. Selain itu, juga setelah operasi kita bisa melihat ada massa di gambaran ini, adanya tumor di intralumen. Diagnosisnya apa? Biasanya untuk rektal bisa dilakukan fecal occult blood test untuk mengetahui darah samar dalam usus, kemudian bisa melakukan pemeriksaan CEA, kemudian bisa melakukan DNA test juga di sini untuk menentukan adanya DNA cancer di dalam tumor atau tidak. Different diagnosisnya apa? Adanya inflammatory bowel disease, diverticulitis, hemorrhoid, infection colitis, tumor-tumor yang lain. Nah, nanti mungkin detailnya kita akan jelaskan di session selanjutnya. Jadi seperti inflammatory bowel disease, tentu saja inflamasi di dalam sistem usus, adanya di vertikal atau infeksi tonjolan-tonjolan di usus ke arah keluar, hemorrhoid sudah tahu, kemudian tumor-tumor yang lain, misalnya GIST, gastrointestinal stromal tumor yang ada di dinding dari usus. Stagingnya sama, jadi kalau masih 0 pada permukaan, kalau stadium 4 itu sudah menyebar di liver dan paru, stadium 2 biasanya sudah menembus kepada otot, di sekitar otot, stadium 3 sudah menembus di dinding luar serosa dada sistema kolon. Nah, ini gambarannya ya, stadium 1 masih di permukaan, 2 sudah menembus dari permukaan, kemudian setiap stadium 4 sudah menyebar, dari stadium sudah melewati dari serosa dan mengenai pembuluh darah serta limfonodi di sana yang kemungkinan sudah terlibat. Manajemen bagaimana, yaitu kolon cancer biasanya bisa dilakukan dengan reseksi dari kolon, reseksi dari rektum, kemudian kalau juga metastase bisa dilakukan reseksi dada, livernya maupun paru bila ada metastase di sana. Manajemen lainnya apa? Yaitu bisa dilakukan dengan kemoterapi, pemberian target terapi, jadi obat-obat spesial untuk tumor-tumor yang sudah menyebar, bisa juga dengan radiasi terapi maupun imunoterapi, di mana memberikan booster pada sistem imun untuk melawan dari kanker itu. Selanjutnya kita bicara tentang pancreatic cancer. Pancreatic cancer, insidensinya cukup banyak, di mana dia menjadi penyebab kematian nomor 7 yang berkaitan dengan kematian karena di dunia ini ya, pada penyakit. Kemudian terjadi lebih dari 460.000 orang yang menderita kanker. Pancreatic cancer ini mengalami kematian secara global di tahun 2018. Kejadiannya di 2021 diperkirakan 60.000 kasus pancreatic cancer, menjadi nomor 11 paling sering kanker yang ditemukan kasus baru di Amerika Serikat. Kemudian juga merepresentasikan kurang lebih 3% pada semua kasus kanker baru di Amerika adalah
kanker pankreas. Dari 3% kasus barunya adalah tumor dari pankreas tersebut. Risk faktornya smoking, chronic pancreatitis, family history, genetic mutation, dan obesity, sama dengan kasus kanker yang lainnya. Gejalanya bisa disertai dengan nyeri perut, jaundice, sering menjadi penyerta pada tumor yang letaknya di proksimal, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, nausea, vomiting, kelemahan dalam tubuh. Side-nya apa? Sering pada kasus yang sudah lanjut, terabah. Kemudian sama hepatomegali bisa ada penyebaran, asites bisa bila terjadi kasus yang sudah lanjut terjadi asites. Imagingnya bisa dilakukan dengan ultrasound, CT scan, MRI, itu dipakai untuk staging, juga mengetahui masanya. Bisa juga kita melakukan tindakan namanya endoskopik retrograde cholangiopankreatografi untuk memvisualisasi dari saluran empedu dan ductus dari pankreatikus dan tumornya apakah ada di saluran biliar atau tidak. Nah, ini kasus di mana masa tumor di ambulari tumor pada pankreas ini ampuler tertutup oleh massa, terjadi pelebaran di saluran empedu dan gallbladdernya. Kita endoskopi juga terlihat massa di lumen dari duodenum di ampulannya. Kemudian kita lakukan tindakan Whipple prosedur pankreatiko-gastroduodenektomi atau mengangkat kantong empedu, duodenum, dan gaster serta merekonstruksi kembali. Kalau pada tumor yang di distal pankreas, seperti kasus yang kami temukan ini juga bisa kita reseksi, kita potong, tumornya cukup besar. Di distal kasusnya tidak memberikan tanda jaundice, tapi teraba massa. Nah, ini tumor yang bisa kita angkat and block dengan pankreas disertai dengan limpanya. Examination-nya apa? Kita bisa melakukan blood test dengan CA19-9 marker, liver function test tadi untuk mengetahui tumornya juga penyebarannya, bisa dilakukan biopsi durante operasi atau frozen cell, bisa juga dilakukan endoskopi, ultrasonografi, bisa disertai dengan biopsi juga dengan endoskopi tersebut. Different diagnosis adalah tumor pada saluran empedu atau cholangio-CA, kemudian gastric cancer, liver cancer, chronic pancreatitis, dan gallstone disease. Manajemennya bagaimana? Jadi manajemennya adalah tadi operasi pankreatikoduodenektomi, bisa dengan kemoterapi, golongan gemcitabine, fluorovolvirinol regimen, bisa dilakukan dengan radiasi terapi, palliative care, bila tidak bisa diangkat lagi, juga supportive care penting juga, nutrisi, penanganan nyerinya, itu sangat penting pada tumor pankreas. Nah, ini tumornya letaknya di sini, stagingnya sama, bila sudah ada penyebaran jauh, di arteri, celiac, hepatic arteri, portal vein ini adalah unresectable, tidak bisa dilakukan resekti atau Whipple lagi. Tapi kalau sudah ada penyebaran jauh, misalnya di liver dan sebagainya. Selanjutnya kita bicara tentang hepatobiliary cancer atau kanker pada hati dan saluran empedu. Kalau kita bicara kanker pada hepatobiliary cancer, risk faktornya adalah paling sering hepatitis, cirrhosis, terekspos dari aflatoksin, alkohol konsumsi, kemudian fatty liver, dan juga history ya, itu menjadi risk factor terjadinya kanker dari hepatobiliar. Simptomnya sama ya, jaundice, weight loss yang tidak bisa dijelaskan, fatigue, penurunan berat badan, juga warna urin yang seperti teh. Tandanya bagaimana? Terjadi adanya palpable mass di abdomen, pembesaran dari liver, asites, hepatomegali, itu menjadi petanda yang kemungkinan sudah lanjut dari tumor hepatobiliar. Ini sama yang disampaikan tadi, adanya hematemesis juga, melena, megali, itu menjadi tanda selain jadi jaundice, asites, dan misalnya ada ginekomasti dan sebagainya. Ini yang tanda dari kelainan liver. Imagingnya sama dengan ultrasound, CT scan, MRI, dan PET scan, sama-sama untuk menentukan dari staging maupun dari penyebaran. Nah, ini adalah gambaran massa di liver. Kita bisa melihat di segmen 6 cukup besar, kemudian kita bisa melakukan reseksi untuk tumor tersebut. Supporting examination-nya apa? Bisa melakukan liver test, biopsi, tumor marker, misalnya pada tumor hati adalah AFP, endoscopic retrocholangiopankreatografi juga bisa dilakukan. Different diagnosisnya pada kasus ini adalah liver abscess, hemangioma, focal nodular dysplastia,
penyebaran kanker pada liver, misalnya tumor kolon yang sudah menyebar liver atau breast cancer yang ke liver, itu akan menjadi different diagnosis. Kemudian kasus-kasus lesi jinak yang lainnya, misalnya suatu abses tadi, hemangioma, itu menjadi suatu different disease. Manajemennya tentu saja bisa dilakukan liver reseksi, kalau masih awal bisa liver transplant, untuk yang lebih lanjut, yang sudah mengenai 2 lobus, kalau masih awal bisa dengan liver reseksi. Bisa dengan radioterapi, kemoterapi, targeting terapi, imunoterapi, radiofrekuensi ablasi juga bisa dilakukan pada tumor-tumor liver yang masih kecil. Tapi kalau yang sudah besar, lebih dari 3 cm, mengenai beberapa lobus, bisa dilakukan reseksi. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih, maaf tidak melakukan kuliah secara offline karena kami masih dalam posisi di Perancis. Semoga bermanfaat buat teman-teman, adik-adik semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Dr. Yuda. Tenang ya, oke. Ada pertanyaan dari para mahasiswa, silakan. Dr. Yuda, menurut saya. Pak, bebas, tanya bebas. Mungkin ada yang belum jelas, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ya, jadi kita udah bicara masalah tumor digestive system ya. Jadi tentunya esensinya adalah memang prevensi, pencegahan. Kalau itu memungkinkan untuk dibicara ada beberapa penyakit kanker yang memang bisa diprevensi, sudah terdeteksi prevensi, bisa dicegah ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak terdeteksi. Ya, kalau terkait dengan saya tadi yang sampaikan colorectal cancer itu bisa prevensi ya. Tapi di negara kita belum mewajibkan untuk prevensi. Di negara maju ya seperti Amerika ya, dan mungkin juga negara tetangga, mereka yang umurnya 50 tahun wajib menjalani screening colorectal cancer. Dan itu diinkludkan dalam jaminan ya. Dan asuransinya, jadi tidak, sehingga mau nggak mau dia harus menjalani itu, entah yang mana yang mau dipakai. Nanti ada juga pemeriksaan screening dengan cell-free DNA dari darah ya. Nah, itu juga bisa mendeteksi, cek darah saja bisa untuk mendeteksi kondisi early stage neoplastik ya. Itu memang sensitivitasnya sampai 80% ya, spesifitasnya ya. Bahkan untuk yang sudah advanced state itu bisa 1% untuk screeningnya, sensitivitasnya. Jadi ini sedang berkembang, masih akan diteliti lagi. Yaitu sebenarnya ini cara screening yang terbaru ya, dengan darah mungkin meringankan pasien. Tidak takut lagi kolonoskopi. Di kolonoskopi kita juga, tapi ada beberapa pasien yang memang datang minta dilakukan kolonoskopi karena keluarganya ada yang riwayat ada riwayat kanker. Jadi sudah menyadari dirinya sendiri. Bapak, ya karena biasanya kalau sudah begitu satu orang dalam tinggal tunggu waktu saja kalau nggak screening, nanti kemungkinan besar dia juga akan terdiagnosis sebagai menderita colorectal cancer. Sementara kalau di awal diprevensi kita bisa dan mencegah untuk progresi ya terjadi menjadi satu yang mencegah dari tahap lanjutnya. Jadi kanker itu biasa. Sekarang sedang dikembangkan juga vaksin kanker ya, yang terbaru di England ya, vaksin untuk pancreatic cancer sama satu lagi vaksin lupa saya, tapi yang saya terbaca saya pancreatic cancer sedang diteliti, itu masih fase awal tapi itu menjanjikan sehingga kanker pun bisa dicegah dengan vaksinnya. Tidak semua infeksi, tidak hanya infeksi saja. Oke, ada pertanyaan? Masih bingung? Ya, jadi tadi itu sudah masih online enggak ya? Ya, jadi kita juga dalam screening kita juga di kolonoskopi, water assisted kolonoskopi ya, kita rutin melakukan itu ya, itu pasien-pasien kolonoskopi, karena dan water assisted kolonoskopi lebih mengurangi rasa nggak nyaman pasien ya, sehingga dia bisa menjalani kolonoskopi bersedia dan kolonoskopi untuk berulang. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa yang early stage yang paling masih tidak terdeteksi atau banyak hyperplastik polip hyperplastik itu polip inflamasi. Dia tidak itu cukup 10 tahun karena dia masih kategori radang saja, tidak akan berkembang menjadi suatu adenoma ya. Reaksi radang secara adenoma lebih pendek waktunya tadi ya, 3-5 tahun sih screening terus-menerusnya. Nah, itu nanti tugas Anda nanti sebagai lulus pertama
Nanti juga dari Vaskes itu harus mendorong untuk terjadinya program. Kita sudah mengajukan ke Kemenkes ya, cuman memang belum, progresnya belum nampak nyata ya. Ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.